Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Mata kuliah Literasi Teknologi Informasi kelas B dengan anggota saya sendiri, saya Mutia Putri Sabila dengan NPM 202103063. Saya Dinda Tasya Aulia dengan NPM 202103058. Saya Wanda Ayu Rahmadewi dengan NPM 202103078. Saya Silpa Fauzia dengan NPM 202103045. Untuk mempersingkat waktu, inilah hasil dari laporan kelompok kami dengan studi kasus isu bencana alam. Tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng. Tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah, ternak, lahan pertanian, dan apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng, kondisi batuan, ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan atau tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Tanda-tanda utama akan terjadinya tanah longsor adalah muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air yang masuk lereng dapat keluar dari lereng. Pembuatan bangunan atau tanggul penahan, jangkar atau anchor dan piling. Hindari pembangunan rumah permanen di tebing atau tanah yang tidak stabil. Terasiring dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspada ketika curah hujan tinggi. Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. EKW itu bolos sobrang gitu. Setengah 11. Wengi setengah 11. Karena hujan Hujan agung gitu. Hujan kan ambruk.
amruk cai ka dieu neng. Cai janten teu katahan gitu. Nuhun duaan sareng urang kali nuhun. Tapi alhamdulillah selamat gitu. Tolong keluarga sareng paku. Ibu calik diraih heula upami masak di ieu tah. di buin tadi. Tadi di tatami anu bagur gitu. Ai di desa di masyarakat. Terus bade 80%. Alhamdulillah sehat. Dari hasil observasi yang dilakukan, ada beberapa wilayah di Tasikmalaya yang memiliki potensi bencana alam tanah longsor. Salah satunya yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Desa Sukasukur, Mangunreja, di mana memiliki dataran tinggi dan sering mengalami bencana alam tanah longsor. Bencana alam ini terjadi setelah terjadinya hujan lebat. Hal ini terjadi karena struktur tanah yang kurang padat dan mulai banyak pemukiman rumah serta proses penyerapan air oleh tumbuhan atau pohon yang kurang optimal. Pada bulan September 2021, tepatnya tanggal 25, terjadinya tanah longsor akibat hujan lebat pada pukul 11 malam. Setidaknya, hujan deras dan tanah longsor ini mengakibatkan tertimpanya rumah Bapak Iman terbawa longsor. Ambruk dan menimpa mendorong bagian belakang rumah milik Bapak Daud, dan seorang anak kecil tertimpa material yaitu Alia Z, yaitu putih Bapak Daud sendiri. Pasca proses evakuasi korban bencana tanah longsor, kami melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa warga masyarakat sekitar Desa Sukasukur, salah satunya kepada Ketua RT Desa Sukasukur yang menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait melakukan gotong royong antar warga, RBP, BPDB, adanya dukungan personil, dan peralatan penanggulangan bencana BPDB, melakukan evakuasi material, perlengkapan rumah, dan penghuni rumah ke rumah terkait kerabat terdekat, kemudian penyerahan bantuan logistik, yaitu kebutuhan dasar, kepada korban terdampak, dan juga menghimbau bagi masyarakat terus waspada terhadap kejadian longsor serupa. Kesimpulan dari video ini tentang upaya penanggulangan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam bencana alam studi kasus longsor. Bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat membuktikan bahwa adanya bahaya dan ancaman kehidupan masyarakat. Dampak bencana yang ditimbulkan telah merusak infrastruktur, merugikan harta benda, dan menghilangkan nyawa manusia. Perlindungan masyarakat terhadap bahaya dan ancaman bencana tanah longsor haruslah mendapatkan prioritas dan mendesak untuk dilakukan demi melanjutkan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan yang tinggal di wilayah rawan bencana perlu ditingkatkan untuk mencegah dan mengatasi dampak bencana yang ditimbulkan. Pengetahuan dan kepastian masyarakat tentang penanganan bencana perlu menjadi perhatian. Semakin masyarakat siap menghadapi bencana, maka resiko dan dampak bencana dapat ditanggulangi dengan baik. Selanjutnya, pemerintah penting untuk melibatkan diri secara aktif, terutama dalam tahap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana longsor. Nah, sarannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Kabupaten Tasikmalaya, Sukasukur Mangunreja rawan sekali tanah longsor. Terlihat dari jenis tanah dan batuan yang tidak stabil dan tingkat curah hujan yang tinggi. Dari hasil survei, kebanyakan longsor terjadi pada daerah yang memiliki kemiringan dengan kondisi tanah berpasir dan berbatu dengan tutupan lahan adalah semak belukar
yang berada di daerah pemukiman. Dari hasil lapangan yang kami dapat menyimpulkan dan memberikan beberapa saran adalah sebagai berikut. Sebagai acuan untuk perencanaan dan pembangunan wilayah Sukasyukur Manguja, sebagai rujukan untuk perencanaan struktur ruang dan pola ruang wilayah Sukasyukur Manguja, sebagai prediksi kebencanaan tanah longsor di Kabupaten masyarakat, sebagai gambaran perencanaan jalur evakuasi Sukasyukur Manguja. Yang terakhir, diperlukan studi lanjut untuk penentuan penanggulangan ruang pada daerah penelitian sesuai dengan tingkat bencana tanah longsor pada daerah penelitian.